Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Untuk hari ini, pembelajaran IPA kita adalah gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami baik-baik video pembelajaran Ibu sampai selesai ya. Oke, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan konsep gerak. Nah, di sini gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud ini didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamatan berada. Untuk gerak lurus, nah di sini gerak lurus itu adalah gerak benda yang mempunyai lintasan lurus. Contohnya, gerak mobil saat melaju di jalan yang lurus. Dan dalam gerak lurus ini akan sering muncul istilah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, di sini jarak ini merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Jarak hanya memiliki nilai, sedangkan perpindahan ini merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Nah, perpindahan memiliki nilai dan arah. Ini untuk gerak lurus ya. Nah, di sini ada kelajuan. Kelajuan ini adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh objek dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar, hanya memiliki nilai. Sedangkan kecepatan ini adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Secara sistematis, kelajuan dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Untuk keterangannya, V ini adalah kelajuan yang satuannya meter per sekon, S ini adalah jarak yang satuannya meter, dan T ini adalah waktu satuannya sekon. Nah, di sini gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan ini atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0 atau A-nya sama dengan 0. Contohnya gerak lurus pada kereta api. Untuk gerak lurus beraturan ini memiliki persamaan atau rumus V sama dengan S per T. Untuk keterangannya, V ini adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon, S ini adalah perpindahan atau jarak yang satuannya meter, T ini adalah waktu yang satuannya sekon. Nah, dari rumus V sama dengan S per T, bisa kita cari rumus S atau menghasilkan rumus S ini atau rumus jarak ini menjadi V dikali T. V dikali T atau mencari nilai T atau waktunya itu sama dengan S dibagi V ya. Jadi kalau seandainya yang ditanyanya jarak berarti kalian menggunakan rumus V dikali T. Tapi kalau ditanyanya waktu berarti kalian menggunakan rumus T sama dengan S per V. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini adalah seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Nah, cara penyelesaiannya adalah di sini kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah nih, T atau waktunya ya. Waktunya adalah 2,5 jam.
Terus, apalagi jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya. Nah, kecepatan berarti kecepatan itu adalah V. V-nya adalah 18 km per jam. Yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh. Yang ditanya adalah S ya, kalau jarak itu adalah S. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa cara mencari jarak atau S-nya sama dengan V dikali T. Sehingga kita masukkan sama dengan V-nya adalah 18 dikali T-nya adalah 2,5. Sehingga 18 dikali 2,5 hasilnya adalah 45 km. Jadi, jarak yang ditempuh atau S-nya adalah 45 km. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini ada Sukardi mengayuh sepeda dengan jarak 120 meter selama 60 sekon. Maka berapakah kecepatan yang dialami oleh Sukardi? Nah, di sini cara penyelesaiannya tetap kalian cari dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah jarak. Jarak itu adalah S, S-nya 120 menit selama 60 sekon. Berarti ini waktu ya, waktunya itu adalah T, T-nya 60 sekon atau 60 detik. Nah, apa yang ditanya? Berapakah kecepatan? Berarti yang ditanya adalah V. Bagaimana cara mencari kecepatan? Nah, tadi cara mencari kecepatan atau V, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Sehingga V sama dengan S-nya adalah 120 dibagi T-nya adalah 60. Sehingga 120 dibagi 60 hasilnya adalah 2. Jadi nilai V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Nah, di sini berarti kecepatan yang dialami oleh Sukardi adalah 2 meter per sekon. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik dan memahaminya dengan baik juga ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya sudah belajar IPA bersama Ibu. Tetap semangat untuk kalian semuanya.